Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafuran rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم wakila. Ini masih rangkaian ayat yang kemarin. Jadi inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan ilaika kepadamu Muhammad apa alkitab Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Ini perlu sampai ini Quran itu kebenaran absolut, mutlak kebenarannya. Niku ngoten. Litahkuma bainan nasi, supaya engkau Muhammad menghukumi perselisihan manusia bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah beritahu kepadamu. Wala takul lil khainina khasima, janganlah kamu membela orang yang berkhianat, ya. Wala takul lil khainina khasima, untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Jangan membela orang yang bersalah. Maaf, orang yang bersalah dibina, menyalahkan, mengalahkan orang yang benar. Itu Masya Allah. Wastaghfirillah, dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nyun sewu Pak niki, wingi minggu lalu Nabi sudah menyampaikan bahwa mungkin orang bisa bersilat lidah di hadapan Nabi, dan apa yang dia katakan itu akhirnya menjadi dasar keputusan bagi Nabi untuk memutuskan perkaranya. Tapi ketahuilah, Nabi sudah memperingatkan, kalau apa yang putuskan saya ini, apa yang saya putuskan itu berdasarkan informasi dari kalian, ketahuilah itu adalah merupakan potongan dari bara api neraka. Nabi sendiri sudah menyampaikan begitu. Dan ini Pak, ini juga ayat ini khitabnya itu Nabi Pak. Khitabnya itu Nabi. Ini Nabi ditegur oleh Allah, ya. Nabi ditegur oleh Allah. Ya, kalau Nabi itu kemarin sudah saya sampaikan,
Semua kejadiannya itu adalah wahyu dari Allah. Ditegur ini juga wahyu gitu. Supaya apa? Pengikutnya nanti tidak melakukan hal yang serupa dengan itu. Ya, itu wahyunya seperti itu. Beberapa Pak Nabi itu ditegur oleh Allah. Loh, Nabi kan maksum, enggak, Nabi itu maksum, tidak punya dosa. Tapi Nabi ditegur oleh Allah, ini juga menjadi wahyu supaya jadi teladan bagi umatnya. Contoh nopo nggih niku? Ayat yang terkenal nggih, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Niki Pak, di dalam surat Abasa gitu. Nabi sedang berdiskusi dengan para pembesar orang-orang jahiliyah itu ya, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tiba-tiba nyelonong Abdullah bin Umi Maktum, gak direken ya, kalau forumnya seperti itu siapa Pak yang ngereken? Kita sendiri pun pasti akan berbuat hal yang sama. Padahal Abdullah bin Umi Maktum orang tua buta justru mau masuk Islam. Ini Pak, akhirnya ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila akhirih. Akhirnya jadi wahyu. Wahyu itu petunjuk bagi kita. Artinya di dalam forum yang hebat pun kamu jangan mengabaikan orang yang lemah. Loh, ngoten Pak. Nah, ini juga peringatan Pak. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Jangan jadi bos besar, jangan jadi kiai besar. Nak tamune nggawa BMW langsung diladeni. Nah, sing teko iki sandalan jepit, adik sandale kualik pisan. Klambine ceketer wae, wis klambine roa-roa. Adik klumus-klumus. Ora direken. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Nggih, kita tidak tahu. Ternyata orang yang seperti itu justru orang-orang yang dekat kepada Allah. Iku ngoten, Pak. Makane awake dhewe niki, Pak. Nggih. Aja ngremehno aja gak ngreken karo uang. Tapi nggih pripun ngeten iki ya watak-watuk wae. Makane dilatih nggih, dilatih. Awak dhewe niku ya ngrekenen uang lah, wong sampean iki ya uang. Kecuali nek sampean kewan ya gak apa kan karo. Dan ini untuk kasus ini juga sama. Nabi ditegur oleh Allah karena membela orang yang bersalah. Ditegur oleh Allah. Apa? Karena hanya berdasarkan informasi yang sepihak. Nabi langsung ambil kesimpulan berdasarkan informasi yang sepihak. Makanya ini termasuk niki pelajaran hati-hati nih, nak jadi bos besar. Itu informan yang memberikan informasi kepada kamu itu jangan serta-merta dipercaya. Niki pelajaran. Kadang-kadang niki waduh, Pak. Kiai besar. Ya, kanan kiri nih orang genah. Nah, iki Pak sing remuk, Pak. Kadung dibuat satu statement, dibuat satu keputusan yang mengikat kepada umatnya. Lah niki ajur ngeten niki. Allah Akbar.
Nah, orang-orang meyakini kiai itu maksum, seolah-olah tanda petik. Kadang-kadang kalau sudah maaf mengkultuskan seseorang. Oh, kiai mulai ngeten wis dianggap 100% bener, bahkan 1000% bener. Lah niki sing hati-hati, Pak. Masyaallah. Niki Nabi saja sempat ditegur oleh Allah atas keputusan. Kejadiannya pripun niki? Wa qad ruya Ibnu Mardaweh min tariqil Aufi an Ibnu Abbas anan nafran min asari huz wan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bati ghazwatihi. Fasara qadir'u li ahadihim fa'adhanna biha rajulan minal ansari fa'atasabu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Tu'mah bin Ibrik saraqa dar'i. Falamma ra'a as-sariqu fi dzalika amada ilaiha falqaha fi baiti rajulin fi baiti rajulin biruya. Faqala wa qala lana farun min ashiratihi wa qala lina farin min ashiratihi inni ghibtu ad-dar'a wal qaituha fi baiti fulan wa satihajitu indahu fangtalabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam lailan faqalu ya nabi Allah inna sahibina bariun ya inna sahibuna bariun wa inna sahibud dar'i fulan faqad akhadna bidzalika ilman fa'adhara sahibuna ala ru'usin nasi wajadil anhu fa innahu lam ya'simuhullahu bika yuhlika faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabara'ahu wa'adharu ala ru'usin nas wa anzalallahu inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala taqul lil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima ila akhiri wala tujadil alladzina yaftanuna anfusahum. Jadi terusannya seperti itu, Pak. Maka kelanjutan ayatnya ini wala tujadil alladzina yaftanuna anfusahum. Janganlah kamu berdebat ya, membela orang-orang yang berkhianat terhadap diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat lagi berbuat dosa. Yastakhuna minan nasi wala yastakhuna minallah. Mereka bersembunyi di hadapan manusia dari bukti-bukti. Dia bisa menghilangkan bukti-bukti dari manusia di hadapan manusia. Dia bisa mengelabui bukti-bukti itu. Dihilangkan, Pak, buktinya. Di hadapan manusia, tetapi wala yastakhuna minallah. Dia tidak bisa menghilangkan bukti itu di hadapan Allah. Kenapa? Wa huwa ma'ahum, dan Allah senantiasa bersama dengan mereka. Il yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka bersengkongkol di malam hari atau di tempat yang tersembunyi yang mana itu adalah perkara yang Allah tidak ridho. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Maha meneliti, Allah Maha tahu setiap apa yang dilakukan oleh hambanya, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Yang bersekongkol membuat persekongkolan jahat untuk menghilangkan bukti-bukti itu, Pak, persekongkolannya itu juga diperhatikan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mungkin bisa bersembunyi di hadapan manusia, tapi kamu tidak mungkin bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki, Pak. Tsumma qala ta'ala alladziina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfina bil qirbi yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah ila akhirih. Ngoten nggih. Niki ceritane diriwayatkan oleh
Tafsire ngoten. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh dari arah Aufi dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya seseorang dari Ansor, orang Ansor itu berperang bersama Rasulullah SAW di dalam sebagian peperangannya. Kemudian orang Ansor tadi mencuri baju besi temannya. Niki Pak, ada orang Ansor ikut perang sama Nabi, lah kok nyolong baju besi. Nah, zaman biyen Pak, baju besi niku perkara sing larang. Soale yo gawene yo angel. Ini barang berharga zaman dulu itu baju besi. Baju besinya dicolong. Fa'adzan Nabi Rasulullah minal Ansor. Maka orang-orang pun menduga bahwa pencurinya adalah seorang laki-laki dari orang Ansor. Ini Pak. Kemudian datanglah pemilik baju besi tadi kepada Rasulullah SAW dan berkata, Inna Ta'mah bin Ibrik saraqadarhi. Maka orang Ansor tadi tahu. Ya. Fata sahibu darhi. Jadi orang yang dicuri tadi tahu. Sing mencuri itu adalah namanya Ta'mah bin Ibrik. Namanya Ta'mah bin Ibrik. Jadi dicolong eruh konangan. Maka ketika pencuri orang yang korbannya tadi lapor kepada Nabi. Nah, begitu lapor kepada Nabi bahwa si Ta'mah bin Ibrik itu telah mencuri baju besinya. Maka ketika pencurinya tahu bahwa korbannya lapor kepada Nabi, maka pencurinya tadi akhirnya fa'alqaha fi baiti rajulin biruya. Apa Pak? Akhirnya Bapak, baju besi barang buktinya tadi pokoknya ditaruh gitu aja di salah satu rumah dari orang Ansor ya. Tapi ditaruh barang buktinya diletakkan di tempat orang lain sembarang. Wis pokok tak cemplung. Dia kan akhirnya nggak terbukti Pak. Mana mencuri? Saya nggak nyekel, nggak ono kok. Lho ngeten iki Pak, kejadian ngeten iki zaman Nabi nggih enten. Sakniki ya napa? Sapa korupsi? Ora kok. Buktine lho gak ono, tibake duwite wis dipindah ning ndi? Mbuh rekeninge sapa? Makane niki sakniki rekening do diblokir, rekening sing nganggur. Soale banyak niku duit-duit siluman ini tiba-tiba masuk nang rekening mbuh sinten sut ngoten. Makane kali pemerintah rekening nganggur diblokir. Karepe jane ngoten, karepe. Tapi mergo sing diblokir kabeh duit masjid ya katut. Ya wis iki padha ruwete. Malinge ya akhirnya tetep malinge menang meneh. Karepe iki jane tinggi napa mencegah maling. Tibake tambah kabeh kena kurban. Jok-joke sing marai memviralkan ya malinge pisan iki. Trike maling ngoten niku. Ya Allah. Jadi menghilangkan barang bukti niku mboten jaman sakniki tok. Mulai jaman biyen nggih ngoten niki. Wis pokoke tak dekek baju besi ini didekek semua. Nah gitu Pak. Kemudian setelah meletakkan barang bukti itu di tempat seseorang, kemudian dia cerita kepada keluarganya.
Iki. Dan kepada keluarganya cerita, sesungguhnya saya sudah menghilangkan barang bukti itu. Dia pun sebenarnya ngaku, keluarganya pun juga tahu dia yang nyuri. Barang buktinya sudah saya letakkan di salah satu rumahnya fulan, dan dia nanti akan tahu bahwa barang itu ada di tempat dia. Nah, ini. Langsung Pak, keluarganya karena dia untuk melindungi salah satu anggota keluarganya, akhirnya keluarganya itu lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam hari. Mereka keluarganya berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya saudara kami, saudara kami itu dituduh mencuri oleh seseorang. Waqad akhadna bidzalika ilman, dan saya tahu bahwa dia itu tidak megang sama sekali. Kok dia dituduh nyuri itu loh? Wong dia nggak ada barang bukti. Ini Pak. Waqad akhadna bidzalika ilman, dan saya sudah neliti di rumah itu di barang buktinya nggak ada loh ya Rasul. Pak dara sahibuna la ru'usin nas, tolong ya Rasul, tuduhan itu sudah beredar, tolong saudara saya itu nama baiknya dibolehkan. Saudara saya ini orangnya tidak bersalah. Wong barang buktinya nggak ada. Kalau engkau tidak memulihkan nama baiknya dan engkau tidak membela dia, wajadil anhu, maka dia tidak bisa aman dari kehancuran di sisi Allah. Loh, dia pun atas namanya Gusti. Mulane pencuri ku atas nama Gusti Allah ya awit biyen. Pencuri bersekongkol karo dulur, kadang nyon sewu Pak. Nak dulure masih yo bejat iku kadang-kadang dibela. Saiki ono meniki. Akeh jadi mulane jenengan hati-hati Pak nggih. Peh dulure dibela, masih yo salah dibela. Naudzubillah. Itu Allah Maha tahu. Mulane aja serta merta Pak, masih dulur Pak, nak ra tepat aja dibela. Lah niki Pak, masyaallah. Lah niki kalau tokoh masyarakat ngeten iki hati-hati nggih. Gak mungkin anakku iki nyolong ngono Pak. Anake wae akhire walaupun anake nyolong, anake dibela. Soalnya anake, apalagi anaknya tokoh, takut nama baiknya tercemar. Bahkan nak zaman sakniki Pak, nggih, zaman sakniki naudzubillah Pak, golek kambing hitam sing iso dibelek. Astagfirullahaladzim. Lho, ngeten iki lho teng kene Quran ya wis diceritane, Pak. Kejadiane ya wis ana jaman biyen. Wis ireng di kambing hitam no bisa. Astagfirullah sorone untuk melindungi anaknya si tokoh. Nah niki Pak, hati-hati ngeten niki Pak, hati-hati. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabara'ahu wa adzarahu ala ru'usin nas. Maka Nabi berdiri, kemudian Nabi membela. Maling ini tadi akhirnya dibela oleh Nabi karena informasi sepihak dari keluarganya maling. Loh, Nabi aja sampai bisa ya nyon sewu bahasa kasare kebo. Tapi nyon sewu Pak, Nabi sekali lagi Pak, ini kejadian adalah wahyu Pak nggih. Jangan dilihat wah Nabi kalau gitu tidak maksum loh, nyatane iso dibujuki mboten. Nabi tetep
Maksum ini tolong dipahami, Pak. Nabi dibujui ini ya memang dibujui, tapi ini untuk teladan sampai hari akhir nanti. Siapapun tokoh, hebat apapun tokoh, itu tidak akan terlepas dari keputusan yang salah karena informasi yang sepihak, karena tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Ini juga bagi para tokoh, ketika memutuskan sesuatu jangan sepihak, berdasarkan informasi sepihak. Satu. Yang kedua, ojo kesusu ya. Nah, aku ya seneng kesusu. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apalagi para tokoh, kiai, ustadz, pejabat, ini para tokoh. Ojo kesusu. Begitu ada informasi langsung diterima, langsung dijadikan keputusan. Dhisik. Harus diklarifikasi dari kedua belah pihak. Harus dilakukan, nak bahasa saiki, investigasi. Niku Pak. Fabara'ahu wa daru ala ru'usin nas, maka Nabi pun membebaskan dia dari tuduhan dan memohonkan maaf kepada seluruh manusia. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ini. Lah ditegur oleh Allah, maka Nabi, kalau Nabi Pak diberi informasi langsung oleh Allah, sing mbok bela kuwi lho iku salah. Maka inilah ayatnya, wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum. Janganlah engkau membela orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Soalnya yang berkhianat niki asline wong sitok, akhirnya sak keluarga berkhianat. Makanya jadinya mereka sak kampung iku khianat kabeh karo kamu. Jangan kau bela mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat khianat dan berbuat dosa. Mereka yasahuna minan nas, niki Pak. Mereka menyembunyikan bukti kejahatan dia di hadapan manusia. Tetapi wala yastahuna minallah, mereka tidak bisa bersembunyi dari kejahatan itu di hadapan Allah. Kenapa? Allah bahwa ma'ahum, Allah senantiasa bersama dengan mereka, bersama dengan seluruh hambanya. Maka tidak ada satupun yang terlihat. Il yubayyituna ma la yardha minal qaul. Ketika mereka melakukan persekongkolan jahat di malam hari, ini kejadiannya di malam hari. Artinya persekongkolan jahat di malam hari itu artinya persekongkolan yang tidak diketahui oleh orang lain, persekongkolan rahasia. La yardha minal qaul, yang tidak diridhoi oleh Allah. Otomatis Pak, kalau persekongkolan jahat menghilangkan barang bukti, otomatis perkara yang tidak diridhoi Allah. Apa tidak diridhoi Allah? Berarti persekongkolan itu dimurkai oleh Allah. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha meneliti semua perbuatan mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semua dilihat, diperhatikan, disaksikan oleh Allah. Niki Pak, Nabi ditegur kali Gusti Allah. Masyaallah. Niki sithik gas Pak, setengah no. Makanya kelanjutan ayat ini Pak, ha antum haula'i, demikianlah kalian. Kalian niku napa? Ya kita wong Islam, wong iman, demikianlah kalian. Oke awakmu kuwi kesusu, memutuskan sesuatu tergesa-gesa, tidak diklarifikasi lebih dulu.
Haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Akhirnya kamu membela mereka di dalam kehidupan dunia. Ini peringatan bagi umat Islam semuanya. Ojo kesusu. Lakukan investigasi, klarifikasi dari kedua belah pihak. Jangan serta-merta membela, padahal kamu membela itu hanya bermanfaat di dalam kehidupan dunia. Mungkin nak Nabi mboten wonten, mboten enten Gusti Allah wae informasi ngeten niki to. Akhirnya tetap jadi keputusan permanen. Kelihatannya dia akhirnya bebas aman dari jeratan hukum. Zaman saat ini Pak, Masya Allah Pak Bun, gampang nak pengen bebas dari jeratan hukum ini loh. Gampang. Wani wiro. Masih penting wani wiro nak saat ini. Pasal iso digolekne, barang bukti iso digolekne neh ya barang bukti ya bisa direkayasa. Makanya sekarang ada istilah industri hukum loh, saya kira industri loh Pak, industri hukum zaman saat ini Pak, Masya Allah. Makanya pun kaget nyolong ayam wis digebuki dihukum pirang tahun Pak? 3 tahun. Nah menyolong 1 triliun guyang guyu dihukum 9 tahun Pak. Mari ngono diskon. Bar diskon ngono isih ana amnesti, isih ana mbuh gak tau liyane ora ngerti kula pun. Nggih. Niku Pak. Iku di dalam kehidupan dunia kamu aman. Fama yujadilullahu anhum yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat siapa yang akan membela orang yang bersalah itu di hadapan Allah? Sapa sing wani nanti membela dia di hadapan Allah di hari kiamat? Langsung Pak, kabeh Pak tunduk malu di padang mahsyar semuanya dalam posisi telanjang pun gak enek sing wani nglirik koncone karena semua dalam keadaan ketakutan di hari hisab. Ditantang karo Gusti Allah, besok ya kon saiki mbelani wong salah saiki, akhirnya sing salah pun juga lepas dari tuntutan hukum. Tapi nanti di hadapan Allah siapa yang akan berani membela di hadapan padang mahsyar di hari hisab, di hari perhitungan di hadapan Allah? Ditantang karo Gusti Allah ngono. Am yakunu alaihim wakila, apakah ada yang bisa melindungi mereka dari hukumannya Allah dari neraka? Nah, niki Pak, niki diancam kali Gusti Allah. Hati-hati kon kalau berbuat seperti itu keputusanmu salah, maka nanti di hadapan Allah perbuatanmu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hati-hati ancamane dilebokne neraka. Soale kon belani wong salah, sok kon belani wong menghilangkan barang bukti. Makanya ini hati-hati Pak, orang-orang yang lepas dari jeratan hukum di dunia titenono besok nenggene akhirat dimbek-mbek karo malaikat. Sapa malaikat Malik ning gone nerakane Gusti Allah. Pun ngoten mawon nggih. Lanjutane minggu ngarep enten leres saking Gusti Allah saking kula. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih. 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 Nggih nomor 1, kalau sudah di pengadilan wingi kula sampeno nggih. Ini kasus ini adalah ayat ini peringatan bagi orang-orang yang merekayasa barang bukti, merekayasa kasus.
Nggih. Peringatan ini sekali lagi bagi orang-orang yang merekayasa kasus supaya dia lepas dari jeratan hukum. Tetapi bagi hakim, sekali lagi, bagi hakim tetap dia itu memutuskan berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Sudah, kalau sudah diputuskan sesuai dengan saksi, sesuai dengan bukti, sesuai dengan ketentuan hukum, walaupun salah, maka keputusannya tetap benar dan berkekuatan hukum. Berkekuatan hukum tetap. Wingi pun kula critakne, Sayyidina Ali komplain baju besinya hilang. Nah, ternyata dipakai oleh orang Yahudi, dia saya tahu. Langsung gugat ke pengadilan. Di pengadilan disampaikan, "Kamu punya, apakah benar itu baju besimu?" "Iya." "Saksinya siapa?" "Anak saya." Saksi anak-anak belum balik tidak diterima. Yang kedua, saksi karena anak itu nanti rentan nepotisme. Dua saksi ditolak oleh hakim. Akhirnya keputusan baju besi tetap miliknya dikasih ke orang Yahudi. Hakimnya salah? Tidak. Hakimnya benar. Kalau ini dia tidak menjadikan hukum sebagai industri, dia tidak melakukan rekayasa hukum. Kejadian ini tidak ada rekayasa hukum. Tetapi yang diceritakan di sini adalah orang yang merekayasa. Hati-hati sing merekayasa. Nanti di akhirat dimbek-mbek kali Gusti Allah. Ya, nggih. Dalam hukum itu bagaimana kalau hukum sosial Nggih. apa termasuk itu? Nggih. Kita nih hukum negara. Nggih. Nggih. Hukum sosial nggih padha. Kabeh padha. Artinya gini, sama, ketentuan umumnya sama, tidak boleh merekayasa hukum supaya terjerat dari jeratan hukum, baik hukum formal maupun hukum sosial. Kayak hukum masyarakat ya. Itu mak kita nyon sewu nak hukuman masyarakat itu ya, kalau ada keburukan kita harus menutupi, Pak. Ada orang lain berbuat buruk, ya sudah kita tutupi aib orang lain. Niku mboten. Loh, nggih nanti di akhirat ya tetep hitungane sekecil biji sawi salah engko dihitung, dihukum, diberi balasan. Sekecil sawi bener ya nanti dapat Pak pahalanya di akhirat. Pamaya mamis kala dari khara ya, pamaya mamis kala dari syarra ya. Pun dah terkara hukum ning Indonesia pakai hukum londo. Ya wis ndonga sing tenanan cek rubah. Nyun sewu. Apakah nanti nyun sewu ini tadi di dalam kasus ini pun ini padahal Nabi menerapkan hukum Islam. Pun ternyata tetap ada yang mereka. Makanya hati-hati terhadap hukum. Ini bukan perkara hukumnya, Pak. Kelakuane menungsone. Oknum, lah nek sitok ki oknum, lah nek berjamaah terus piye iki? Hah? Mbuh aku gak ero ngoten iki. Ya pun ngoten mawon isu-isu nek wantep meniki. Ngoten mawon nggih. Kita tutup penut majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.